Kita senang, kita bahagia karena gereja tempat kita mendengar kabar baik. Dan Tuhan sampaikan di gereja ini bahwa kabar baiknya engkau akan mengalami tuaian besar. Kau akan mengalami namanya ledakan tuaian besar. Amin. Kalau kita lihat sama-sama tahun ini adalah tahun Great Harvest, tahun tuaian yang besar. Lalu untuk mendapatkan tuaian, lalu kita pernah mendengar minggu-minggu kemarin ledakan penuaian. Saudara, seberapa besar, seberapa bagusnya petasan kalau tanpa sebuah api tidak akan pernah terjadi ledakan. Begitu juga seberapa besar pun hebatnya cita-cita kita, harapan kita kepada Tuhan tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada api Tuhan di dalam diri kita. Tidak akan pernah meledak tuaian itu. Amin. Harapan itu tidak akan pernah terjadi. Oleh karena itu kita butuh api Tuhan yang membara setiap hari di dalam diri kita. Maka tuaian itu akan terjadi, akan meledak. Amin. Warga kerajaan sorga, hari ini sama-sama kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang pasti ada hubungan dengan penuaian. Namanya penuaian sudah pasti ada hubungannya dengan benih. Betul? Ada hubungannya dengan tanah. Saudara tidak akan pernah bisa mengalami tuaian kalau saudara tidak mengerti dengan awal tentang benih. Saudara tidak akan pernah menuai kalau saudara tidak mengerti tentang tanah. Saudara tidak akan pernah mengalami tuaian besar kalau saudara tidak mengerti bagaimana saudara menabur. Dan hari ini Tuhan kasih pesan sama kita dengan tema Be a Good Seed. Artinya benih yang menjadi benih yang baik. Warga kerajaan sorga, sebelum kita menuai, kita harus benar-benar menjadi benih yang baik. Amin. Di tengah dunia yang jahat ini kita harus menjadi benih yang baik. Warga kerajaan sorga, saya rindu kita semua di tahun 2025 kita sama-sama mengalami tuaian, bukan menjadi penonton. Betul? Apakah saudara mau mengalami tuaian besar? Tuaian besar ini jangan jadi semboyan atau wacana saja dalam hidup kita, tetapi ini harus menjadi sebuah pengalaman pribadi. Tuaian kekayaan itu menjadi nyata. Ada 3 tuaian kekayaan di khotbah lalu. Tuaian kekayaan jiwa-jiwa akan hadir. Yang kedua, tuaian kekayaan secara lahiriah, dimanapun kita diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, tuaian kekayaan secara batiniah. Itu yang Tuhan mau kerjakan di tahun 2025 ini. Amin. Namun warga kerajaan sorga, untuk mengalami tuaian yang besar, ini serius ya. Sayangnya tidak bisa instan, nggak bisa instan, kecuali bikin mie instan. Tapi untuk mengalami tuaian tidak bisa instan. Tidak bisa kalau saudara tidak mengusahakannya. Amin. Tidak akan pernah ada tuaian tanpa benih-benih yang kita usahakan. Amin. Kalau saudara malas untuk menerima benih dan menabur benih dalam diri saudara, maka jangan berharap saudara akan menuai yang besar. Saya yakin gereja Tuhan sudah sering sampaikan ini kepada kita semua. Tinggal kita melakukannya. Amin. Seorang hamba Tuhan bernama Rick Warren mengatakan bahwa only good soil. Artinya apa saudara? Hanya tanah yang baik. Only good soil, deeply connected to the seed. Artinya apa saudara? Yang mempunyai hubungan erat dengan seed ini benih ya. Hanya tanah yang baik yang mempunyai hubungan erat dengan benih.
yang bisa dapat melipat gandakan penunaian. Jadi benih sangat hubungan erat dengan tanah, supaya kita mengalami pelipat gandaan mujizat, pelipat gandaan tuaian. Amin. Nah, hari ini kita sama-sama belajar tentang satu bagian, tentang benih. Saudara tidak akan pernah bisa menabur, tidak akan pernah bisa menuai kalau saudara belum paham secara awal tentang benih. Untuk mengalami tuaian besar, yang kita utamakan, yang terutama, yang dibutuhkan adalah benih yang baik. Katakan bersama dengan saya, benih yang baik. Jangan sampai salah benih kita tabur. Warga kerajaan sorga, di masa akhir zaman ini, di tengah dunia akhir zaman ini, kita tahu atau tidak tahu, kita percaya atau tidak percaya, bahwa di sekeliling kita ini lebih banyak benih-benih yang tidak baik dibanding yang baik. Lebih banyak benih yang tidak baik dibanding yang baik. Benih yang tidak baik akan mudah merusak, akan membuat manusia rusak pada perjalanan ke depan ini 2025. Kalau saudara tidak bisa memilih benih dengan cermat. Membuat rusak secara pikiran, membuat rusak secara mental, membuat rusak secara apalagi hati. Dan membuat rusak secara perkataan, bahkan membuat rusak secara perbuatan. Kacau. Gara-gara salah ambil benih di tengah dunia yang jahat ini. Dan semua benih yang tidak baik ini sudah ada di sekitar kita. Saya yakin saudara sudah tahu itu. Namun hari ini Tuhan kasih pesan, hati-hati dengan benih yang ada di tengah dunia yang jahat ini. Jangan sampai kita salah ambil, salah pilih, dan itu merusak diri kita. Amin. Namun saudara belum paham bahwa terjadinya kerusakan pada benih-benih yang tidak baik yang masuk dalam diri kita ini begitu pelan-pelan tapi pasti membunuh manusia ciptaan Tuhan. Tahukah saudara bahwa benih yang tidak baik ini sebenarnya sedang ditunggangi oleh roh-roh jahat. Makanya gak heran saudara, banyak manusia yang menerima benih-benih yang tidak baik, mereka mengalami kesakitan secara mental, mereka mengalami kesakitan secara hati batin, dan mereka akhirnya mengalami kesakitan secara tubuh. Dan ini sangat membahayakan manusia ciptaan Tuhan di muka bumi ini. Oleh karena itu, Tuhan kasih pesan firman Tuhan hari ini buat kita. Sebelum atau selagi kita masih bisa dipulihkan, kita harus pilih benih yang baik, dimasukkan dalam pikiran kita, perasaan kita, dan seluruh hidup kita. Ini demi kebaikan kita. Amin. Benih yang tidak baik selalu ditunggangi oleh roh jahat yang bertujuan untuk merusak kehidupan manusia ciptaan Tuhan di buminya ini. Selalu benih yang tidak baik itu tujuannya merusak saudara dan saya. Kalau saudara salah ambil benih, kita lihat di Galatia 5 ayat 19-21. Banyak benih-benih yang memancing kita sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang seperti ayat di atas. Galatia 5 ayat 19-21 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, apa? Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sedih.
Padahal kita orang kerajaan sorga, padahal kita penduduk kerajaan sorga, tetapi kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Gara-gara kita salah ambil benih di tengah dunia yang jahat ini. Ini adalah pekerjaan iblis. Saya harus salahkan pekerjaan iblis. Namun kita yang menentukan untuk mengambil benih yang baik atau tidak baik. Warga kerajaan sorga, apakah saudara menyukai benih yang tidak baik? Serius. Secara teori saudara berkata, ya saya tidak menyukai benih yang tidak baik. Tetapi secara kenyataan saudara ambil dulu baru mikir. Akhirnya saudara rusak dulu, baru saudara sadar. Dan hari ini Tuhan mau sadarkan sama kita, ingatkan kita. Kita ini penduduk kerajaan sorga. Kita mesti pilih-pilih, kita mesti pintar-pintar sebagai penduduk kerajaan sorga yang sengaja diutus di dunia ini. Ambil benih yang baik. Amin. Karena apa saudara? Benih yang tidak baik selalu kandungannya berisi yang namanya dosa. Dan dosa selalu mengarah kepada hal-hal yang buruk dan akan berurusan dengan masa depan atau dampaknya pada keturunan orang tersebut. Ngeri sekali. Jika tidak diputuskan, jika tidak melakukan pertobatan, maka kutuk dosa akan mengikuti orang tersebut sampai keturunan. Dan harus diputuskan di alam roh. Hanya anak-anak yang belum di penyerahan anak, harus segera penyerahan anak, daftar langsung ke gereja supaya kita putuskan semua. Supaya tangkai-tangkai tidak menjalar mengikat. Amin. Kerajaan sorga. Ada ciri-ciri benih jika sudah bertumbuh, pasti dia berakar. Benih, kalau dia bertumbuh jadi pohon, pasti dia berakar. Kalau sudah berakar, pasti akarnya mengikat, mencengkram. Lalu tumbuhlah tangkai-tangkai yang akan berusaha menjalar ke sana, ke sini, kemana-mana. Dan inilah yang terjadi di dunia yang jahat ini. Sehingga begini saudara, kalau hal benih yang jahat itu sudah bertumbuh, berakar, lebat, saudara masuk ke area komunitas itu, saudara akan disalahkan. Padahal saudara membawa kebenaran. Dan saudara orang itu akan berkata, hei, di sini tuh caranya begini. Sudah biasa melakukan yang gak benar. Dianggap itu benar. Betul? Banyak orang-orang berkata, saya biasa melakukan ini. Udah biasa. Kita orang yang benar dianggap orang yang tidak benar. Orang yang gak biasa. Betul gak? Banyak orang-orang melakukan hal yang tidak benar itu biasa. Betul? Biasa nipu-nipu dikit. Biasa bohong-bohong dikit. Semua jadikan biasa. Seperti waktu saya masih narik mobil online. Bawa penumpang. Mobil saya itu MPV. Ya. Penumpang pencetnya yang biasa, tetapi yang naik 6-7 orang. Benar gak itu saudara? Benar gak? 6-7 orang. Ambil yang paket hemat. Lalu yang gak L gitu ya, gak XL gitu ya. Saya biasa pak, kalau bapak gak mau ya udah. Lebih galak dia. Ada angkat barang. Kendaraannya tipenya sedan, masuk ke mobil saya. Penuh. Ibu pesannya, bapak pesannya sedan, berarti barangnya dikit. Tetapi bapak barangnya banyak. Saya udah biasa pak, begini pak. Kita ke sopir-sopir, dia udah biasa melakukan yang gak benar berarti. Nah ini yang terjadi di tengah dunia. Banyak orang melakukan yang biasa tidak benar. Biasa kompromi dengan dosa. Ini adalah benih-benih yang merusak. Akhirnya saya bilang, yaudah gak apa-apa pak, bu.
Tapi next jangan ya kasih yang sopir-sopir yang lain. Kalau saya nggak apa-apa, Bu. Nah, warga kerajaan sorga, ini terjadi di tengah dunia yang jahat ini. Benih-benih ini di mana-mana merajalela. Dan saudara harus datang sebagai benih yang benar di sana. Amin. Karena budaya dosa ini mengikat dan pada waktunya merusak dan mematikan. Oleh karena itu, kalau kita tahu ada ikatan budaya dosa di tengah dunia yang jahat ini, di dalam hubungan, di dalam komunitas, di dalam kerjaan, di dalam usaha, saudara harus cepat-cepat pergi sebelum saudara diikat. Amin. Karena pasti akan ada benih yang akan merusak hidupmu. Karena ciri-ciri benih yang sudah mengikat, menjalar, dia menarik yang lain. Ini kerjaan iblis. Dan kita harus tahu benih yang baik seperti apa. Nah, saya akan sampaikan ciri-ciri benih yang baik. Ini saya googling tentang benih atau biji yang bisa bertumbuh seperti apa. Ciri-ciri benih yang baik ini, benihnya berkualitas. Artinya benih yang memiliki kemampuan kuat dan memberi jaminan kemenangan. Ada biji atau benih yang tidak berkualitas, kalau orang yang mengerti dipisahkan. Ini gak bakal tumbuh nih. Ini gak bakal tumbuh, ini tumbuh. Dipisahin, dia tahu, para petani, para kebun itu, mereka tahu, pilih benih yang berkualitas. Ibrani 4 ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kita tahu semua bahwa firman Tuhan itu adalah benih yang punya kualitas. Amin. Tapi seringkali kita tidak menyukai firman Tuhan. Wow. Ada apa sebenarnya? Kita tahu bahwa firman Tuhan adalah benih yang punya kemampuan, punya kualitas untuk hidup kita. Tetapi kita seringkali tidak punya selera akan firman Tuhan. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Saudara percaya bahwa firman Tuhan itu punya kualitas? Benih yang berkualitas untuk hidup kita, amin. Saudara mesti ambil benih ini. Yang kedua, benih yang bersih. Tahukah saudara? Kita ini diciptakan ada unsur DNA Tuhan. Tuhan itu kudus dan kita adalah kudus juga, tidak bercacat celah. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, kalau saudara tidak membersihkan diri kita, kita tidak ambil semua yang bersih di dalam diri kita, menyerap yang bersih hadirat Tuhan dalam diri kita, maka kita tidak akan pernah bersih. Dan kalau kita tidak bersih, benih diri kita ini tidak akan pernah bisa bertumbuh dan kita tidak akan pernah bisa menuai. Amin. Kita adalah bagian dari DNA yang bersih dan kudus. Amin. Yang ketiga, benih yang mengandung daya hidup tinggi. Roh Kudus yang menghidupkan kita. Silakan. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Roh itu yang menghidupkan, Roh Kudus menghidupkan. Daging itu apa katanya tadi? Daging sama sekali tidak berguna. Daging itu sama sekali tidak berguna. Kita harus ambil benih yang menghidupkan, daya hidup tinggi. Saat kita menghadirkan Roh Kudus, kita sedang menghidupkan diri kita. Amin. Hidup kita bukan bicara tentang manusia jasmani, bicara tentang manusia rohani. Kenapa? Karena inti kehidupan kita adalah manusia rohani. Saudara dan saya adalah manusia roh yang memiliki jiwa yang tinggal di dalam tubuh. Jangan pernah lupa itu.
Karena itu kita harus cari yang benih yang menghidupkan, yaitu Roh Kudus yang bisa menghidupkan diri kita. Amin. Roh Kudus di dalam diri kita yang memberikan kehidupan. Kalau saudara tidak mengundang Roh Kudus, saudara seperti mayat hidup sebenarnya, tetapi saudara nggak hidup sebenarnya. Kita buat diri kita hidup, kita buat diri kita bernilai, berharga, karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Amin. Kita harus undang Roh Kudus. Siapa yang setiap hari mengundang Roh Kudus? Wah, luar biasa. Kalau saudara nggak mengundang Roh Kudus, yang hadir dalam diri saudara apa? Saya mau kasih tahu, kalau Roh Kudus perlu diundang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah. Saudara minta dijamah sama Roh Kudus. Jamahlah aku, penuhi aku dengan kuasa Allah. Dia hadir. Tapi kalau saudara nggak undang Roh Kudus, ada satu roh yang nyelonong hadir, yaitu roh setan yang membuat saudara bisa kesurupan. Karena nggak usah undang kalau roh setan, tapi kalau Roh Kudus saudara harus undang. Saya undang terus Roh Kudus setiap pagi, saya undang sebelum saya kerja. Saking saya undang Roh Kudus, tiba-tiba di jalan saya bisa menikmati hadirat Roh Kudus. Anakku, aku rindu menikmati kehadiranmu. Saya menyembah, saya memuji, saya bisa menangis di mobil sambil nyetir. Dan saya bilang, terima kasih Roh Kudus, kau hadir, kau kangen dengan kehadiranku. Itu yang Tuhan mau menghidupkan. Amin. Tidak ada kematian. Kalau ada masalah, pasti ada kemenangan. Karena ada Roh Tuhan. Roh yang ada di dalamku lebih besar daripada roh yang dalam dunia ini. Amin. Keberhasilan, keberuntungan pasti ngikutin kita. Tuhan setting semua perjalanan hidup kita. Berkatnya sesuai dengan ukurannya Dia, bukan ukuran kita. Ukuran kita terlalu kecil. Ukuran Tuhan terlalu besar berkatnya. Amin. Undang Roh Kudus. Dia benih yang menghidupkan. Lalu 4, benih yang tahan hama, daya lindungnya tinggi. Mazmur 18 ayat yang ketiga. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Ya, benih yang tahan hama, yang daya lindungnya tinggi. Kita butuh benih yang itu. Butuh firman Tuhan, butuh Roh Kudus hadir selalu yang akan memberikan perlindungan. Menurut saudara, selain Roh Kudus, adakah orang yang bisa sanggup melindungi saudara 24 jam? Roh Kudus pribadi yang hidup, yang dijanjikan Tuhan setelah dia naik ke sorga, Yesus naik ke sorga, dikasih rohnya. Kenapa? Dia pikir supaya manusia bisa menikmati kehadirannya 24 jam. Amin. Tapi saudara masih gak mengundang Roh Kudus hadir. Resiko di tangan sendiri. Ini adalah benih-benih yang harus kita pilih. Benih yang baik atas dasar firman Tuhan yang kita terima bertujuan untuk memberikan kebaikan. Katakan kebaikan. Memberikan kebaikan, benih yang baik agar rancangan Tuhan ke depan bertumbuh dan berbuah lebat sehingga tuaian itu dialami oleh orang percaya. Amin. Benih yang baik harus kita cari sehingga menghasilkan apa saudara? Menghasilkan hal-hal yang baik. Ada buah. Kalau saudara bertumbuh akan menghasilkan buah. Saudara tabur benih dalam diri saudara, saudara akan bertumbuh, berakar dan berbuah. Ini buahnya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri.
Tidak ada hukum yang menentang. Enak kah saudara? Saudara kalau punya ini, saudara gimana? Hidupnya rasanya enak kah? Ada masalah, ada orang yang jengkelin, saudara tetap punya penguasaan diri. Ada masalah, saudara tetap sabar. Ada masalah yang besar, saudara tetap punya damai sejahtera, punya sukacita. Amin. Saudara tertarik gak dengan yang buah roh ini? Saudara tertarik? Saudara tertarik? Halo? Atau saudara mau dikasih masalah, tiba-tiba orang sana mencak-mencak, marah-marah, saudara ikut marah-marah. Apa bedanya saudara sama orang dunia? Ini harus membedakan. Ada masalah, saudara tetap damai sejahtera, sukacita. Teman kita marah-marah, bos kita marah-marah, kompetitor marah-marah sama kita tetap damai sejahtera. Amin. Karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, kita mesti pahami sama-sama ya, ada 2 proses benih yang masuk. Jalurnya cuma 2. Jalurnya cuma 2. 2 proses jalur benih yang masuk. Itu yang pertama, benih yang masuk melalui penglihatan atau melalui mata kita. Yang kedua, benih yang masuk melalui pendengaran kita. Kalau itu udah masuk melalui mata, wow, masuk ke hati. Kalau udah didengar, jengkel, lalu tetap masuk ke hati. Ini adalah 2 jalur utama. Cuman ini 2 jalur. Penglihatan, mata atau pendengaran. Yang akan masuk ke dalam pikiran, masuk ke dalam hati, dan tinggal tindakan. 2 proses benih yang masuk ini adalah pintu awal kita yang akan membuat kita bertumbuh dan mengalami tuaian besar. Amin. Telinga dan mata kita adalah pintu awal untuk kita mengalami tuaian besar. Dengarkan baik-baik bahwa di dalam kehidupan ini orang akan menjadi apa hanya tergantung apa yang dilihat dan apa yang didengar. Saudara jadi apa itu tergantung apa yang saudara lihat dan apa yang saudara dengar. Cuman itu doang, sebenarnya simpel. Cuman masalahnya kita pandai melihat, pandai mendengar atau tidak. Jangan-jangan kita salah melihat. Setiap hari yang kita lihat adalah hal-hal yang negatif. Yang kita dengar adalah berita-berita negatif. Sehingga terciptalah budaya bentuk yang negatif dalam diri kita. Jadi tuaian besar hanya akan terjadi tergantung setiap orang melihat dan tergantung setiap orang mendengar apa yang ia terima dan apa yang ia dapat. Sekarang saya mau nanya, dari mana saja ia melihat dan mendengar? Saudara pasti bisa bangun tidur, saudara melihat apa, mendengar apa. Itu akan membuat saudara bertumbuh, akan membuat saudara mendapatkan kebaikan. Saudara akan mengalami tuaian tergantung apa yang saudara lihat dan apa yang saudara dengar. Pagi-pagi saudara mendengar firman Tuhan, mendengar pujian. Pagi-pagi saudara melihat karya Tuhan yang baru akan terjadi dalam kehidupan saya. Itu pasti akan terjadi. Amin. Kalau saudara membiasakan hal ini, maka saudara akan membiasakan berkat sorga hadir dalam kehidupan saudara. Serius. Bangun tidur, saudara melihatnya apa? TikTok. Atau scroll. Ada yang kecelakaan, ada yang selingkuh, ada yang kena korupsi, ada yang tabrakan, ada yang ini, ada yang ini. Mau jalan saudara takut nih, takut tabrak nih kayak tadi nih. Kalau yang saudara lihat dan saudara dengar seperti itu, kapan saudara akan mengalami tuaian besar tahun 2025 ini? Saudara harus mengubah benih yang saudara ambil, dengar, dan benih yang saudara lihat setiap hari. Yang mengerti katakan amin. Apa yang saudara tonton, apa yang saudara dengar,
akan menunjukkan apa yang akan saudara tuai nanti. Saudara ingat peristiwa di Taman Eden? Dua pintu ini yang terjadi, Hawa dan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Saudara lihat yang merah-merah ini. Dengan cepat saudara nggak usah baca deh. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Artinya ular itu mendengar suara iblis. Lalu berikutnya, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Mendengar dan melihat, masuk ke dalam hati, memberi pengertian. Akhirnya dirusak. Ini yang terjadi di Taman Eden karena dua jalur ini, jalur penglihatan dan jalur pendengaran yang salah. Padahal Tuhan sudah kasih hukum-hukumnya. Tapi kepada Adam yang punya visi, Adam yang punya firman, mungkin Adam kurang mendelegasikan kepada Hawa. Makanya iblis cari celah kepada Hawa. Oleh karena itu suami istri, jangan cuma suami aja yang punya firman Tuhan setiap hari. Jangan cuma istri aja yang punya firman Tuhan setiap hari. Tetapi dua-duanya harus punya visi, harus punya firman Tuhan setiap hari, amin. Dia cari celah iblis loh, cari ke Hawa. Karena dia tahu Adam yang dikasih vision, yang dikasih firman Tuhan, yang dikasih pewahyuan. Oleh karena itu, jangan ada korban lagi. Suami, istri, anak-anak harus punya firman Tuhan setiap hari. Jangan sampai mendengar, benar ya, dilihat, wah keren juga ya. Padahal itu menuju kerusakan. Saudara tidak akan pernah mengalami tuaian besar. Amin. Apa yang kita dengar di tengah dunia yang jahat ini dan apa yang kita lihat, apa yang kita tonton akan menentukan hasil apa yang akan kita tuai di depan. Jaga penglihatan kita, jaga pendengaran kita mulai hari ini supaya 2025 jangan terlewat tetapi terlawat oleh Tuhan. Amin. Kita rutenya sama, rute Great Harvest, ledakan penuaian. Kita naik busnya sama. Kita harus sama-sama ikut arahan Tuhan. Jaga telinga kita untuk yang tidak benih yang tidak baik. Jaga mata kita untuk penglihatan yang tidak baik. Yang suami-suami jaga mata kita. Udah punya istri kan, jaga mata kita. Yang istri-istri jaga mata. Memang suami dulu six pack, sekarang udah memutuskan one pack. Mesti terima. Suami juga dulu langsing, sekarang langsung. Jaga mata. Suami jaga mata, istri jaga mata, istri jaga telinga. Jangan dipuji sama yang lain, suami yang lain. Perkeper sama suami nggak pernah dipuji. Hati-hati, koreksi juga ya suami ya. Kita harus bisa memuji istri. Amin. Aminnya lantang luar biasa. Cuman Pak Riko aja yang mengerti, yang lain ampuni aku Tuhan. Saudara, kita belajar tadi dua jalur yang akan merusak. Apa tadi ada dua? Penglihatan dan dua jalur utama yang membahayakan atau memberikan kebahagiaan. Namun ada dua jalur lagi benih yang keluar. Yaitu ini adalah rute-rutenya. Benih dikeluarkan melalui perkataan. Benih yang kita terima itu akan dikeluarkan melalui perbuatan. Kita dapat di tengah dunia yang jahat ini. Ada benih baik dan benih tidak baik. Saat kita menerima benih yang baik, akan masuk melalui mata, masuk melalui telinga, pendengaran atau penglihatan. Lalu masuklah rutenya ke wadah benih, berpikir dan tersimpan di dalam hati. Dan digodok, dibuahi terus keinginannya menjadi sebuah perkataan.
menjadi sebuah perbuatan, lalu diproses dalam mesin supranatural, menjadi hasil tuaian. Ini rutenya. Ini jalur ya saudara. Kalau saudara salah di sini, matamu salah, telingamu salah, masuk ke sini, keluarnya salah. Kalau lagi marah-marah perkataannya, saudara, hewan bukan untuk diucapkan kalau lagi marah-marah. Kalau di piring itu enak. Apalagi jadi namanya, ada namanya cukyok gitu ya. Bagi babi panggang atau apa gitu. Tapi kalau diomongin, babi lu, wah, mana babinya? Enakan di piring. Tergantung benih. Kalau benihnya bagus, akan keluar bagus. Amin. Ini jalurnya saudara. Perkataan dan perbuatan. Saudara harus berbeda. Kita nggak boleh serupa dengan dunia ini. Amin. Setiap benih pasti ujungnya melahirkan, menghasilkan tuaian. Benih yang kita lakukan secara natural. Amin. Nih, pahami ya. Benih yang kita lakukan secara natural, misalnya kita perkatakan, aku perkatakan Mazmur 91 terjadi dalam kehidupan keluargaku, bisnisku, dan usahaku. Kita keluarkan perkatakan benih ini secara natural. Maka benih itu yang mengandung hukum supranatural kerajaan sorga bergerak dan berubah menjadi natural kembali. Aku perkatakan atas usaha pekerjaanku, customer demi customer Tuhan datangkan, natural kan? Di dalam nama Yesus, masuk ke dalam mesin supranatural. Di sana diolah. Tiba-tiba di sini jadi tuaian berkat-berkat Tuhan turun, menjadi natural kembali. Amin. Dan ilmu ini tidak ada di hukum manajemen sekuler, manajemen kerajaan sorga. Amin. Kalau saudara nggak memperkatakan firman Tuhan dalam kehidupan saudara, ada mesin supranatural berkat itu nganggur. Olinya beku. Kalau saudara nggak perkatakan firman Tuhan dalam hidup saudara. Dari natural ke supranatural, berubah lagi ke natural. Yang mengerti katakan amin. Ini adalah proses benih menjadi tuaian. Benih yang masuk ke wadah pikiran dan hati, benih lalu dikeluarkan. Proses hukum supranatural benih menjadi tuaian yang diterima oleh hidup kita. Kita baca Galatia 6 ayat 7 sampai 8. 1, 2, 3. Wow. Amin. Yang garis merah, yang warna merah. Karena apa aja yang ditabur oleh kita di dalam diri kita, ditabur masuk dalam pikiran, dalam hati kita, dalam telinga kita, kita tabur dalam mata, pasti akan dituai sama kita sendiri. Jadi hati-hati sekali lagi, jaga matamu, jaga telingamu. Yang masuk ditabur ke sini akan keluar. Betul? Kalau saudara nonton atau dengar, sering nonton drama Korea. Setiap peristiwa kehidupanmu menjadi dramatis. Cuci piring dramatis, cuci baju dramatis. Lagi kerja kantor ngomong sama bos dramatis sekali. Pak bos, begini Pak bos. Oh, ada apa kamu? Apa yang kamu dengar, kamu lihat, itu yang kamu tuai. Halo? Yang mengerti katakan amin. Oke, lanjut. Jenis benih yang baik akan dituai. Amin. Jenis benih yang baik akan dituai di dalam pikiran dan hati kita. Apa aja itu? Filipi 4 yang ke-8 mengatakan bahwa benih yang baik apa aja? Silakan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan akan memelihara hati dan pemikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil,
semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Menurut saudara, kalau saudara difitnah, saudara tetap berpikir yang baik? Saudara tetap berpikir yang baik sama orang tersebut? Ini yang Tuhan bilang, kalau orang lain tidak baik sama kita, kita pikirin yang baik. Bisa nggak? Berat Pak Gem, berat. Tapi itu yang Tuhan mau. Kalau saudara, orang mengkhianati saudara, merugikan saudara, saudara mikirin yang baik sama dia, itu saudara serupa dengan dunia ini. Tapi Tuhan mau bahwa pembalasan bukan hak kita, tetapi hak Tuhan. Saudara berkati, biar Tuhan yang memberkati. Amin. Apalagi saudara hamba-hamba Tuhan, hati-hati berurusan dengan hamba Tuhan. Hati-hati. Saudara, DP di showroom udah reject, gak dikembalikan, ambil itu showroom. Saudara hamba Tuhan, 2 bulan gak dikasih omset itu showroom. Ngeri. Saudara jangan punya pikiran negatif sama orang tersebut. Seperti saya bilang ini uang Tuhan yang dititipkan ke saya. Kalau Anda gak balikan, saudara, Anda berhubungan sama Tuhan. 2 bulan gak dapat omset jualan mobil itu showroom. Saudara jangan pikir yang negatif, pikirkan yang positif, yang benar. Tuhan yang setting saudara. Amin. Tuhan yang gantikan uang saudara. Benih di dalam perkataan. Jangan sampai kita orang rohani pelayan Tuhan kalau lagi marah-marah, yang keluar adalah, silakan Efesus 4:29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Pak Gem, saya kan masih belajar. Walaupun saya pelayan masih belajar. Tetapi itu bukan alasan. Kalau kau kurang benih setiap hari hal-hal yang baik, maka yang keluar tetap yang kotor, yang gak baik dalam perkataanmu. Bisa dilihat, kalau perkataanmu masih banyak yang kotor, yang gak baik, artinya saudara kurang benih yang baik di dalam diri saudara. Saya pernah kasih ilustrasi, ini ada teh di dalam gelas, bagaimana teh itu supaya bisa warnanya putih. Saya ambillah 1 botol yang besar, saya tuang sekali, tetap warna coklat. Saya harus terus setiap hari, setiap waktu terus rutin setia sampai air tehnya tumpah dan akhirnya menjadi putih. Saudara harus sirami isi diri saudara sama benih-benih yang baik, yang baik, yang baik, maka saudara akan aneh. Sorry, saya ngomong yang kasar. Sorry, saya ngomong ini. Saudara otomatis mulut saudara bersih. Ada amin sih. Kalau saudara menghidupi nilai-nilai Tuhan, nilai-nilai rohani setiap hari, maka otomatis pikiran kita, perkataan kita bersih. Amin. Itu apa kata firman Tuhan. Galatia 5 ayat yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh huruf besar. Silakan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Rohnya huruf besar atau huruf kecil? Huruf kapital. Kalau kita hidup oleh roh di dalam Roh Kudus setiap hari, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging kita. Jadi kita merasa asing dengan kedagingan yang lama. Ini rumusnya. Warga kerajaan sorga, benih di dalam perbuatan. Kolose 3 ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kolose 4 ayat 23 sampai 24. Ini kelas KPK pasti hafal. Oke, 1, 2, 3. Bantu. Apapun juga yang kamu lakukan. Kolose 4 ayat 23 dan 24. Silakan.
Baca, 1, 2, 3. Ayo. Wisuda kapan Pak Riko? Bisa ditunda? Kolose 4 ayat 23, 24. Coba dibaca. Ayo, angkatan ketiga yang mau wisuda, ada 9 orang, 8 orang. Kolose 4 ayat 23, 24. 1, 2, 3. Apa beda ya Alkitabmu ya? Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 24-nya, jangan dilupain, 24-nya ada berkatnya. Ya. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Apapun juga yang kamu lakukan perbuatlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk. Kalau kamu lakukan itu, kalau kita lakukan itu, maka ayat 24, dari Tuhanlah yang akan kasih upah. Amin. Apapun, seberapa berat apapun, lakukan itu buat Tuhan. Amin. Jangan lakukan buat manusia, walaupun di kantor kerjaannya nggak ada benefitnya buat saudara. Ernest, tolong angkat galon. Siap, saya lakukan buat Tuhan. Ernest, tolong sampah. Padahal saya sales. Saya lakukan buat Tuhan. Karena ini di luar job kantor, berarti saya dapat berkat dari Tuhan. Amin. Kalau saudara berpikir seperti itu, berkat saudara banyak berkat saudara. Amin. Amin. Waktu saya nge-grab, ada orang sakit, setiap ada orang sakit saya senang karena saya ada peluang untuk mendoakan. Saya bisa gendong dia, ya lumpuh. Bapak percaya Tuhan sanggup menyembuhkan, mujizat masih ada. Pak, tolong doain saya, Pak. Padahal itu bukan job seorang driver gendong, tapi saya bilang, yang ini Tuhan berkatnya darimu, upahnya darimu. Kalau kita lakukan itu, berkat kita banyak, saudara. Amin. Warga kerajaan sorga. Karena itu, kita semua sudah mendengar dan tahu bahwa di dalam setiap pikiran, hati, perkataan, dan perbuatan yang kita lakukan selalu diawasi dan selalu mengandung yang namanya tuaian yang besar. Amin. Maka mulai saat ini kita harus berhati-hati untuk menerima benih yang ada di tengah dunia ini. Kalau kita salah menerima benih di dunia ini, maka kita akan salah menerima tuaian dalam diri kita. Dan akhirnya terbit atau rilis keluar dari dalam diri kita juga terdapat hal-hal yang buruk kalau kita salah memilih. Ya, sangat mudah melihat hasil tuaian yang baik dalam setiap orang. Sangat mudah. Cara Tuhan menunjukkan apakah tuaian itu baik atau tidak, yaitu dapat dilihat dengan diperhadapkan dengan masalah atau keadaan. Betul? Saudara kalau baik-baik saja saudara aman, tapi saudara lagi ada masalah, bentuk tuaian sikap saudara akan menentukan. Karena Tuhan mengizinkan masalah supaya bisa terbentuk apa yang saudara tuai. Amin. Tuaian yang diterima ini dibagi dua, saudara. Yang pertama adalah tuaian secara lahiriah. Secara lahiriah ada artinya gini. Adalah tuaian yang diterima yang disebabkan ini yang ditabur secara lahiriah. Kalau saudara pada umumnya, kalau di daerah Jawa ya, kalau di China saya nggak tahu ya, di Cina sini, kalau ngasih pernikahan ditulis nanti akan dikembalikan lagi. Kalau di Jawa Tengah ya begitu ya, dikembalikan lagi. Di sini masih nggak ya? Kalau di Jawa gitu, ditulis beras. Kalau di Jawa kan, istri saya tukar ditulis tuh, akan dikembalikan lagi kalau ada cara keluarganya. Itu ada tabur tuai. Kalau saudara investasi uang, menghasilkan uang. Itu. Dan saya percaya bahwa tuaian yang akan kita terima tahun 2025 akan terjadi tuaian secara lahiriah. Dan yang kedua, tuaian yang lebih mahal, tuaian secara batiniah. Adalah tuaian yang diterima, yang disebabkan, yang ditabur secara rohani di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan, doa, pujian, penyembahan,
waktu bersekutu dan melayani Tuhan adalah tuaian yang akan kita terima secara batiniah. Menurut saudara, lebih mahal yang mana? Batiniah. Lahiriah orang dunia juga punya, tapi orang duniawi tidak punya ini. Saat ada masalah besar, saudara punya benih ini, saudara akan menuai di tengah masalah. Orang-orang dunia tidak punya damai sejahtera sukacita seperti saudara, punya tuaian secara batiniah, damai sejahtera sukacita. Tapi saudara punya. Amin. Lagi ada masalah, saudara tetap damai sukacita. Kalau nggak punya, saudara kurang benihnya. Ya, warga kerajaan sorga. Benih yang akan menghasilkan tuaian besar adalah benih yang ditabur dengan rasa tulus, rasa bahagia, rasa sukacita. Bukan rasa ngeluh, rasa berbeban, rasa bete. Apaan sih ini pelayanan? Gue melayani di gereja ini, gue berbeban berat, gue ngeluh. Saudara, hati-hati. Kalau saudara punya rasa itu, saudara tidak akan pernah menuai. Di rumah, di kantor, buat rasa bahagia, tulus, rasa sukacita melakukan. Karena di dalamnya ada tuaian. Walaupun saudara nggak merasa senang sama disuruh orang tua, disuruh guru, disuruh bos, olah jiwa saudara, olah rasa saudara dengan rasa tulus, bahagia dan sukacita. Karena di situ ada tuaian buat saudara sendiri. Yang mengerti katakan amin. Pelayan kerajaan sorga, saudara harus tahu, paham akan hal ini. Halo, kalau pastor yang suruh, bukan untuk membebani kita, tetapi Gembala GG, Youth, PB, Sekolah Minggu sedang memberdayakan saudara supaya dipercayakan berkat-berkat yang lebih besar. Amin. Anak-anak, kalau disuruh di rumah, disuruh kerja, rajin gak nih? Bersungut-sungut atau enggak? Kalau anak-anak saya semangat semua. David tolongin, siapa? Siap. Habis ini beli apa, Pak? Tulus, bahagia dan sukacita. Amin. Kita baca. 1, 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Jadi mulai hari ini apapun pekerjaannya, olah diri kita dengan rasa tulus, sukacita. Walaupun lagi jengkel sama suami istri, tetapi yang nuai kita harus olah diri kita penuh rasa tulus. Yaudah aku lakukan. Kerja buat Tuhan, bukan kerja buat istri atau suami. Amin. Bersedia suami-suami? Istri-istri? Anak-anak? Tahun 2025 tahun tuaian. Buang semua rasa yang tidak baik di dalam diri kita. Amin. Biar rasa yang Tuhan punya rasa di dalam diri kita. Amin. Bila rasa ini adalah rasamu. Jadi lagu jadinya ya. Warga kerajaan sorga, saya rindu kita semua memberikan dengan rasa itu. Pelayanan, pekerjaan, waktu, bahkan uang saudara lakukan dengan rasa ini, maka saudara akan menuai. Tahun 2025 saudara akan menuai. Amin. Kita diberkati, amin. Biarkan kita semua yang hadir mendengar firman Tuhan, kita sudah mengerti tentang benih dan kita akan lakukan. Nanti berikutnya tema tadi benih, yang kedua nanti kita akan dengar khotbah tanah yang baik yang dapat membuat benih itu bertumbuh, berbuah lebat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, warga kerajaan sorga, tolong di pause, dimatiin ya YouTube-nya. Nah, saya berdoa begini,